Singosari merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di daerah Jawa Timur. Kisah kerajaan Singosari diwarnai dengan peperangan, pengkhianatan, dan dendam. Sebenarnya, seperti apa kerajaan Singosari dahulu? Seperti apa masa kejayaannya? Dan seperti apa masa keruntuhannya? Ayo, kita belajar bersama mengenai kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok ini. Singosari megah berjaya, rajanya tangguh tak mudah lara. Belajar sejarah janganlah lupa, agar warisan tetap terjaga. Selamat pagi semuanya. Di sini, saya, Rania Jasmine Raspatria, dengan nomor presensi 27 dari kelas 10A, akan menyampaikan materi mengenai kerajaan Singosari. Seperti apa sih latar belakang berdirinya kerajaan ini? Seperti apa masa kejayaannya? Seperti apa fase kemundurannya? Dan apakah ada bukti peninggalannya? Di sini, saya ajak kita semua untuk belajar bersama mengenai kerajaan Singosari. Enjoy the video! Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya kerajaan Singosari. Kedua adalah masa kejayaan kerajaan Singosari. Ketiga adalah fase kemundurannya kerajaan Singosari. Serta yang terakhir adalah bukti peninggalan. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya kerajaan Singosari. Nah, kerajaan Singosari sendiri merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 1222 Masehi hingga 1292 Masehi. Kerajaan yang sebenarnya bernama Tumapel ini terletak di Malang, Jawa Timur. Menurut Prasasti Kudadu, nama asli dari kerajaan Singosari adalah Kerajaan Tumapel. Nama ini juga tercatat dalam catatan sejarah Tiongkok dari dinasti Yuan yang bernama Tumapan. Apabila ingin membahas mengenai kerajaan Singosari, tentu kita tidak bisa lepas dari kerajaan yang sebelumnya berdiri, yaitu Kerajaan Kadiri. Dalam Pararaton, dikisahkan bahwa Tumapel sebenarnya merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Panjalu ataupun Kerajaan Kadiri. Akuwu, yang mirip artinya dengan camat, daerah Tumapel saat itu bernama Tunggul Ametung. Tunggul Ametung sendiri lalu dibunuh oleh pengawalnya yang bernama Ken Arok, sehingga Ken Arok ini kemudian menggantikannya sebagai raja pertama dari Tumapel dengan gelar Sri Rangga Batara Sang Amurwa Bumi. Selanjutnya, Ken Arok pun menikahi Ken Dedes yang merupakan janda dari Tunggul Ametung yang saat itu sedang hamil. Anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung pun diberikan nama Anusapati. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga memiliki istri lain yang bernama Ken Umang yang melahirkan anak bernama Tojaya. Disinilah awal mula berdirinya kerajaan Tumapel atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singosari. Nah, pada saat itu, Ken Arok ingin membebaskan daerah Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Disitulah terjadi konflik antara Kertajaya, yaitu Raja Kadiri, dengan para Brahmana. Para Brahmana pun bergabung dengan Ken Arok, dan terjadilah suatu perang antara Tumapel dengan Kediri yang pecah di desa Genter, lalu akhirnya dimenangkan oleh Tumapel. Negara Kertagama juga menyebut tahun 1222 sebagai tahun berdirinya Tumapel,
tetapi tidak menyebut nama Ken Arok. Menurut naskah ini, pendiri kerajaan Tumapel adalah Rangga Rajasa Sanggirinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya, yaitu Raja Kediri. Disebutkan bahwa pada tahun 1253 Masehi, Wisnuwardana, yaitu Raja keempat Kerajaan Singosari, mengangkat putranya Kertanegara sebagai Yuwaraja atau Putra Mahkota dan mengubah nama ibu kota kerajaan menjadi Singosari. Nah, karena nama Singosari lebih populer daripada Tumapel, karena itu kerajaan akhirnya disebut juga dengan Kerajaan Singosari. Prasasti Mula Malurung yang ditemukan belakangan memberikan versi yang berbeda dengan para raton tentang sejarah Tumapel. Prasasti yang dikeluarkan oleh Kertanegara pada tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana itu menyatakan bahwa Tumapel didirikan oleh Rajasa yang dijuluki Batara Shiva setelah mengalahkan Kerajaan Kediri. Para raton juga menyebutkan bahwa Ken Arok pernah menggunakan julukan Batara Shiva sebelum berperang melawan Kadiri. Selanjutnya, ayo kita beralih ke masa kejayaan Kerajaan Singosari. Tentu, seperti halnya kerajaan lain, Kerajaan Singosari pun memiliki silsilahnya sendiri yang dimulai dengan Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari, yang lalu dilanjut dengan anaknya Anusapati, lalu Tojoyo, Wisnuwardana, dan diakhiri dengan Kertanegara, yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Singosari. Nah, Kertanegara inilah yang merupakan pemimpin terakhir serta raja yang berhasil membawa Kerajaan Singosari untuk mencapai puncak kejayaannya. Pada pemerintahannya, yaitu pada tahun 1272 sampai 1262 Masehi, kekuasaan Singosari meliputi seluruh Jawa, Bali, Madura, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Melayu, dan Semenanjung Melayu. Tentu, Kertanegara sendiri memiliki gagasan yang terkenal, yaitu menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara di bawah kekuasaan Singosari. Gagasan ini terkenal dengan nama Cakrawala Mandala. Nah, ayo kita pelajari sebenarnya apa saja upaya untuk mewujudkan gagasan itu. Cakrawala Mandala. Upaya yang pertama adalah perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Upaya kedua adalah pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu yang terjadi pada tahun 1275 Masehi. Ketiga adalah memantapkan struktur pemerintahan Singosari. Dan yang keempat serta yang terakhir adalah agar agama Hindu dan Buddha sama-sama dapat berkembang. Selanjutnya, ada juga sektor perdagangan dan pelayaran Singosari turut berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Komoditas yang diperdagangkan antara lain emas, beras, kayu, cendana, dan rempah-rempah. Pada periode tersebut, Singosari menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selanjutnya, apabila ada masa kejayaan, sudah pasti ada juga fase kemunduran. Selanjutnya, akan kita bahas fase kemunduran dari Kerajaan Singosari. Meskipun berhasil mencapai puncak kejayaannya, ternyata Kertanegara pun yang membawa Singosari pada masa kehancurannya. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Singosari ini adalah konflik eksternal dengan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Lewat utusannya,
Kubilai Khan meminta Singasari untuk menyerahkan diri atas kekuasaan Mongol di Cina. Namun, Kertanegara justru menanggapi permintaan ini dengan provokatif, yakni melukai wajah utusan tersebut. Kaisar Mongol murka hingga akhirnya menyerang kerajaan Singosari pada tahun 1292 Masehi. Nah, bukan hanya itu saja, tapi penyebab runtuhnya kerajaan Singosari yang lain adalah pemberontakan dari Raja Jayakatwang. Pemberontakan yang dilakukan oleh raja dari kerajaan Kediri bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan kerajaan Singosari. Raja Jayakatwang pada saat itu dibantu oleh Bupati Semenep, yaitu Arya Wiraraja. Arya Wiraraja juga memberitahukan kapan waktu yang tepat untuk memulai perang. Dari pemberontakan inilah yang membuat banyak orang di istana gugur, termasuk Raja Kertanegara. Untuk kronologi keruntuhannya kerajaan Singosari yang dimulai dengan pemberontakan Raja Jayakatwang. Yang pertama, Raja Jayakatwang mengirim suatu pasukan kecil yang bernama Jaran Guyang untuk menyerang kerajaan Singosari dari arah utara. Lalu, Raden Wijaya, menantunya, berhasil mengalahkan pasukan Jaran Guyang. Selanjutnya, Raja Jayakatwang mengirim pasukan yang jauh lebih besar dari Jaran Guyang ke Singosari dan berhasil menduduki istana. Lalu, Raja Kertanegara pun terbunuh dalam insiden tersebut. Dan akhirnya, kerajaan Singosari mengalami keruntuhan. Selanjutnya, kita akan beralih ke materi terakhir, yaitu bukti peninggalan kerajaan Singosari. Bukti peninggalan yang pertama adalah Candi Singosari. Candi Singosari, peninggalan kerajaan Singosari, ini berhasil ditemukan pada tahun 1803 oleh Nicholas Engelhard. Candi yang memiliki bentuk bujur sangkar ini juga merupakan tempat penyimpanan sebagian abu Raja Kertanegara. Selain abu, ada pula arca Prajna Paramita yang disebut dengan patung Kendedes. Bukti yang kedua adalah Candi Jawi. Candi Jawi merupakan salah satu candi kerajaan Singosari yang diperkirakan dibangun pada abad ke-13. Lokasi ditemukannya candi ini adalah di daerah Candi Wates, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Untuk sejarah Candi Jawi ini bisa dilihat dalam sebuah kitab negara Kertagama yang merupakan karangan Empu Prapanca. Berdirinya candi ini atas perintah Raja Kertanegara yang ingin membangun tempat ibadah untuk umat Shiva Buddha. Selain itu, dalam candi ini ternyata juga bisa ditemukan sebagian abu Kertanegara. Selanjutnya adalah Candi Kidal, yang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada raja kedua, yaitu Panji Anusapati. Sejarah Candi Kidal ditandai dengan tewasnya Raja Anusapati oleh Tojaya, yaitu putra dari Selir Ken Arok. Di dalam Candi Kidal, peninggalan kerajaan Singasari ini, dulunya terdapat sebuah arca Shiva Mahadewa yang sudah dipindah ke Royal Tropical Institute di Amsterdam. Nah, arca Shiva Mahadewa inilah yang merupakan perwujudan dari Raja Panji Anusapati. Sumber sejarah kerajaan Singosari yang selanjutnya adalah Candi Jago yang terletak di Kabupaten Malang. Candi Jago, peninggalan kerajaan Singosari, dibangun oleh Raja Kertanegara di pertengahan abad ke-13. Tujuannya adalah sebagai penghormatan kepada ayahnya, yakni Ronggowuni atau Srijoyo Wisnuwardana. Bukti peninggalan yang selanjutnya adalah Prasasti Gondang. Nah, prasasti ini pun baru ditemukan pada tahun 2020 lalu di sekitar daerah Dusun Rejoso, Kecamatan Gondang, Mojokerto.
Di prasasti ini juga terlihat jelasnya ada tulisan berupa tahun 1275 Masehi atau 1197 Saka. Maka dari itu, banyak yang menganggap bahwa prasasti ini dibuat pada pemerintahan Raja Kertanegara. Untuk bukti peninggalan selanjutnya, kita ada Prasasti Singosari. Nah, Prasasti Singosari sendiri merupakan sebuah prasasti yang diukir dalam sebuah batu dengan aksara Jawa kuno. Batu prasasti ini ditulis dengan tujuan mengenang candi pemakaman yang dibuat oleh Gajah Mada. Oleh karena itu, prasasti peninggalan Kerajaan Singosari ini juga dikenal dengan nama Prasasti Gajah Mada. Selanjutnya, kita beralih ke bukti peninggalan Kerajaan Singosari yang terakhir, yaitu Arca Amogapasa. Arca Buddha Amogapasa ini dikelilingi hingga 8 bodhisattva. Keberadaannya sekarang ada di Museum Nasional Jakarta dan disebut sebagai arca terindah. Di samping itu, pembuatan Arca Amogapasa sebagai tanda persahabatan dengan Kerajaan Melayu Dharmasraya. Di sini, saya juga menambahkan daftar pustaka dari sumber yang saya kumpulkan. Nah, begitulah sejarah Kerajaan Singosari serta bukti peninggalannya. Tentu sangat seru kan untuk dipelajari? Selain Kerajaan Singosari, tentu masih banyak kerajaan lain yang tidak kalah serunya. Tapi sekiranya untuk saat ini sudah cukup dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan bye-bye.